Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk pelajaran kali ini mohon maaf sekali karena pelajaran ini tidak seperti biasanya di dalam kelas ya. Sekarang saya ingin sesuatu yang lebih berbeda. Jadi pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Nah, untuk pembelajarannya nanti saya sudah menyiapkan bahan-bahan materinya. Jadi kalian tidak tinggal mempelajarinya saja. Langsung saja ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita lancar dan insya Allah kita semua paham atas apa yang kita pelajari pada siang hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, sebelum pembelajaran saya mulai, lebih baik ada baiknya saya absen dulu ya. Ya Pak. Dulu. Oke. Absen yang pertama Ahmad. Iya Pak. Oke. Kemudian Faiz. Iya Pak. Loh, cuma dua ini. Iya Pak. Yang lain kemana? Ini saya sakit Pak. Sakit. Iya. Saya pulang rumah Pak. Pulang rumah. Pulang kampung. Yang lainnya sih? Berdoa. Oh, yaudah nggak apa-apa. Yang penting kalian siap belajar smart project. Siapa? Udah tahu pelajaran hari ini apa? Ini mata pelajaran apa? Belum tahu Pak. Jadi kali ini saya mengajar tentang bahasa Arab ya. Untuk materi pada siang hari ini adalah adawatul madrasiyah. Ada yang tahu? Artinya apa? Belum tahu ya. Adawatul madrasiyah itu, kalau adawat sendiri itu peralatan, al madrasiyah itu sekolah. Jadi adawatul madrasiyah adalah peralatan sekolah. Nah, ya ini materinya. Bentar. Ini untuk Ahmad. Oh, boleh Pak. Terima kasih. Ini untuk Faiz. Terima kasih. Oke. Selanjutnya langsung saja, mungkin karena ini di luar kelas ya. Jadi apa? Ini kan peralatan sekolah, pasti kan sesuatu yang ada di sekolah, termasuknya juga kelas. Jadi mungkin nanti ada kosakata di sini yang kira-kira tidak ada di sekitar sini, kalian bisa membayangkan sendiri tentang kosakata itu. Oke, untuk yang pertama dibuka halaman pertama yaitu al-mufradat. Mufradatnya saya bacakan dulu, nanti setelah itu setelah saya baca semua kita baca bersama-sama. Yang pertama untuk yang hada ya, yang sebelah kanan itu ada kitabun. Kitabun artinya itu buku. Kemudian kolamun, pena. Mirsamun, pensil. Komusun, kamus. Kashful hiyab adalah buku presensi. Haitun itu dinding. Kemudian kursi, kursi.
kertosun kertas, maktabun meja, misbahun lampu. Nah, kita baca terlebih dahulu. Kita baca bersama. Saya baca dulu, kalian menirukan. Kitabun buku, kolamun pena, kamus, kasful giyar buku presensi, haitun dinding, kursiun kursi, kertosun kertas, maktabun meja, misbahun lampu. Kemudian yang kedua ini yang sebelah kirinya ya, yang hadhihi dan tilka. Yang tadi yang hada itu untuk yang mudzakkar, yang apa ya? Yang untuk laki-laki lah. Kan kalau di Arab sendiri itu dibagi jadi dua, ada yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Nah, tadi yang hada dalika yang seperti kita pun kolamu dan seterusnya itu adalah yang laki-laki ya. Kemudian yang hadhihi dan tilka, saya baca kemudian kalian tirukan. Haqibatun tas, mistoratun penggaris, mimsahatun penghapus papan tulis, mimhatun penghapus pensil. Ayo, mimhatun penghapus pensil. Ayo, kok diem sih? Ayo, kenapa? Gak jelas ya? Mimhatun. Yaudah. Kemudian suratun. Kok ketawa sih? Gimana? Kenapa? Apa ada yang pertanyaan dulu? Jadi yang hari itu yang belakangnya ada tentunya semua. Iya. Lanjut ya. Ini lamatun, kotak pensil. Gimana ini? Aduh. Yaudah. Tenang. Nafas dulu. Bernafas. Oke. Untuk selanjutnya adalah metode lamatun, kotak pensil. Kemudian suratun, gambar. Haritotun, peta. Kurrosatun, buku tulis. Saatun, jam. Saburatun, papan tulis. Ini kira-kira kosakata ini sudah, maksudnya benda-benda artinya di sini kan apa ya? Udah sekolah itu sudah umum lah. Jadi meskipun tidak ada contohnya di sini, kalian bisa membayangkan sendiri kan ya. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Mas Faiz itu kan yang hadza, dalika dan hadhihi tilka. Tadi untuk hadhihi tilka itu untuk muannas atau perempuan. Ya, tandanya muannas itu adalah ada tak marbutoh di belakangnya. Itu tak yang ini, yang bulat-bulat gitu. Kemudian untuk kosakata selanjutnya adalah ini tadi kan bunda ya, yang awal bundanya. Sekarang ini seperti apa ya tempatnya? Seperti yang pertama ini, faslun, kelas. Maktabatun, perpustakaan. Musola. Mirhabun, toilet. Mal'abun, lapangan. Hammamun, kamar mandi. Oke. Ini dari kosakata ini apakah ada yang ditanyakan? Untuk yang bawah, apakah itu juga dibagi ke dari? Iya. Tadi ini kan faslun itu kelas. Kalau faslun kan berarti nggak ada tak marbutohnya, berarti dia ada fi hadal fasli.
Kemudian maktabatun itu kan ada tak marbutohnya. Nah, tak marbutohnya itu sebagai tanda muannas atau perempuan. Jadinya nanti hadhihi maktabatun. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada kata keterangan tempat ya. Nah, yang pertama itu ada kalimat fi. Fi yang awal itu di dalam. Fi artinya di dalam. Kemudian ala di atas tapi yang menempel. Kemudian fauqa di atas tapi tidak menempel. Tahta di bawah, amama di belakang. Anak amama di depan dan waro'a di belakang. Oke, ulangi. Fi di dalam. Fi di dalam. Ala di atas. Ala di atas. Fauqa di atas. Fauqa di atas. Tahta di bawah. Tahta di bawah. Amama di depan. Amama di depan. Waro'a di belakang. Waro'a di belakang. Ini ada pertanyaan mungkin? Mungkin ini kan ala dan fauqa ya, kan sama-sama di atas. Nah, kalau ala sendiri itu di atas tapi tidak menempel. Di atas tapi menempel. Contohnya ini kan ini tas ya. Ini kertas. Kalau kertas itu bahasa Arabnya qirtasun, kertas. Nah, kertas itu di atas tas. Nah, di atas tapi ini menempel. Jadi al-qirtasu alal haqibah. Nah, kalau misal kertasnya diangkat seperti ini kan tidak menempel. Jadi al-qirtasu ala fauqal haqibah. Ada lagi? Kalau yang lain mungkin ada kan? Itu ya di bawah sama semua. Sama semua kata. Mau nempel atau tidak tetap di bawah. Oke, kemudian selanjutnya adalah kata sifat. Tetap ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi yang muannas itu yang ada tak marbutohnya, yang mudzakkar itu tidak ada tak marbutohnya. Nah, yang pertama kabiratun kabirun, besar. Kabiratun kabirun, besar. Nah, lawan kata dari besar adalah kecil. Jadi kecil itu sohiratun sohirun, kecil. Sohiratun sohirun, kecil. Kemudian ba'idatun ba'idun, jauh. Ba'idatun ba'idun, jauh. Kemudian lawan dari jauh adalah dekat. Nah, dekat itu qoribatun qoribun, dekat. Qoribatun qoribun, dekat. Kemudian selanjutnya adalah panjang. Panjang itu tawilatun tawilun, panjang. Tawilatun tawilun, panjang. Kemudian lawan kata dari panjang adalah pendek. Nah, pendek itu qosiratun qosirun. Qosiratun qosirun, pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah nadhifatun nadhifun, bersih. Nadhifatun nadhifun, bersih. Kemudian selanjutnya lawan dari kata bersih adalah kotor. Kotor itu muttasifun, kotor. Muttasifun, kotor. Kemudian selanjutnya yang bawahnya adalah banyak. Banyak sendiri adalah bahasa Arabnya kathiratun, kathirun, banyak. Kathirun, banyak. Kemudian lawan kata dari banyak adalah sedikit. Nah, sedikit itu qalilatun qalilun, sedikit. Qalilatun qalilun, sedikit. Kemudian selanjutnya adalah indah. Indah itu bagus ya, cantik ini. Nah, bisa juga ini indah juga bisa diartikan cantik. Jamilatun jamilun, indah. Jamilatun jamilun, indah. Nah, lawan kata dari indah adalah jelek. Jelek itu qabihatun qabihun, jelek. Qabihatun qabihun, jelek. Kemudian ada rajin. Rajin itu bahasa Arabnya nasyidatun nasyidun, jelek. Rajin. Nasyidatun nasyidun, rajin. Lawan kata dari rajin adalah malas. Malas adalah kaslalatun kaslalun, malas. Kaslalatun kaslalun, malas. Nah, kemudian
Murtafi'atun murtafi'un tinggi. Murtafi'atun murtafi'un tinggi. Lawan kata dari tinggi. Munkhafidhatun munkhafidun rendah. Munkhafidhatun munkhafidun rendah. Ini ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini kan di atasnya ada tulisan mu'annas dan muzakkar ya. Kalian bisa membedakan itu. Ini untuk kata sifat. Kemudian selanjutnya adalah keterangan kata tanya di mana atau aina. Aina digunakan untuk menyatakan tempat. Misal ini yang garis kanan itu pertanyaan. Aina al-qalamu, aina al-kitabu, aina al-misbahu, aina al-miqlamatu. Aina itu di mana? Al-qalamu artinya adalah enak. Nah, aina al-qalam, ayo. Aina al-qalam, di mana pulpen itu? Di mana pulpen itu? Al-qalamu fil haqibah, itu untuk jawabannya pena itu di dalam tas. Al-qalamu fil haqibah. Al-qalamu fil haqibah. Pena itu di dalam tas. Pena itu di dalam tas. Kemudian yang kedua, aina kitabu. Aina kitabu. Kitab itu atau buku itu, di mana buku itu? Di mana buku itu? Nah, jawabannya al-kitabu alal maktab. Al-kitabu alal maktab. Buku itu ada di atas meja. Buku di atas meja. Jadi ini kan tadi kan ada fauqa ada ala ya. Nah, ini untuk ala. Buku itu di atas meja. Nah, ala ini berarti kira-kira kalau buku di atas meja itu nempel atau terbang? Nempel kan? Berarti pakai ala. Nah, kemudian ainal misbahu. Ainal misbahu. Di mana lampu itu? Di mana lampu itu? Jawabannya al-misbahu fawqal kursi. Al-misbahu fawqal kursi. Lampu itu di atas kursi. Lampu itu di atas kursi. Nah, kok kenapa ini pakai fawqa? Nah, ini kan kalau lampu sama kursi itu biasanya lampu itu di mana tempatnya? Langit-langit kan. Nah, kursi itu di mana? Di lantai kan. Nah, berarti kan ada ruang antara lampu dengan kursi. Jadi kan menjadikan lampu itu tidak menempel dengan kursi. Jadi memakainya fawqa. Kemudian yang selanjutnya, ainal miqlamatu. Ainal miqlamatu. Di mana tempat pena itu? Di mana tempat pena itu? Jawabannya al-miqlamatu tahtal kurrasah. Al-miqlamatu tahtal kurrasah. Tempat pena itu ada di bawah buku tulis. Tempat pena itu ada di bawah buku tulis. Dari ini untuk ini ada pertanyaan. Cara membedakan penggunaan ala sama fawqa ini. Tadi kalau ala itu nempel kayak gini nempel. Kalau fawqa itu enggak nempel kayak gini. Jadi pena ini di atas kertas. Ini kalau pakai ala kayak gini. Kalau pakai fawqa kayak gini. Iya, ya. Ada lagi? Oke, untuk halaman selanjutnya. Ini untuk sama sih, masih aina. Yang pertama, ainal musalla. Ainal musalla. Jawabannya al musalla amamal mal'abi. Al musalla amamal mal'abi. Musola itu di depan lapangan. Musola itu di depan lapangan. Yang kedua, ainal masjidu. Ainal masjidu. Di mana masjid itu? Di mana masjid itu? Jawabannya al masjidu war al fasli. Al masjidu war al fasli. Masjid itu di belakang kelas. Masjid itu di belakang kelas. Kemudian yang ketiga, ainal miqlamatu. Ainal miqlamatu. Di mana tempat pena itu? Di mana tempat pena itu? Jawabannya al miqlamatu bainal mistorah wal mu'jam. Al miqlamatu bainal mistorah wal mu'jam. Tempat pena itu ada di antara penggaris dan kamus. Tempat pena itu di antara penggaris dan kamus. Loh, kok ini pakai mu'jam? Tadi kan yang sebelumnya kan kamus kan. Nah, itu bahasa Arab. Jadi kamus itu tidak hanya, kalau di Indonesia itu kan kamus, kalau di sana bisa ada mu'jam, bisa ada kamus juga. Jadi tidak hanya satu gitu.
Kalau penggunaannya, tentang penggunaannya biasanya sih tergantung yang ingin menulisnya, tergantung menulisnya. Misal mau menulis kamus itu ya tulis kamus, jam ya jam. Kalau masih menurut saya, sepengetahuan saya. Kemudian ainal musahatu. Ainal musahatu, di mana penghapus papan tulis itu? di mana penghapus papan itu? Jawabannya al musahatu janibal mirsam. Penghapus papan tulis itu di samping pensil. Ini untuk yang peserta ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ya dipahami dulu lah. Berarti untuk aina ini untuk hadi sama aja hadi aina. Ini kan aina itu kan kata tanya ya gitulah, untuk siapa saja bisa, untuk apa saja juga. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mubtada dan khobar. Ini yang pertama itu mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat. Nah, ini kan untuk mubtada sendiri itu ada di bawah keterangannya itu. Mubtada dan khobar dari kata kedudukan dari mubtada itu sebagai subjek. Jadi yang ini mubtada, al-mubtada musola. Yang pertama kan al-musola amaman al-abi kan. Nah, untuk al-musola itu sebagai mubtada, kemudian amaman al-abi sebagai al-khobar. Biasanya kan kalau di Indonesia kan ada susunan kata, subjek, predikat gitu kan. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khobar. Mubtada itu yang di depan, khobar yang sebagai mubtada itu sebagai subjek, dan khobar itu sebagai predikat. Nah, seperti susunan yang ini. Tapi juga mungkin tidak mungkin sih. Besok ada mubtada khobar lagi yang berbeda. Ini masih awal. Jadi al-mubtada dan khobar seperti al-musola sebagai al-mubtada, kemudian amamal mar'ab sebagai al-khobar. Oke, dibaca al-musola amamal mar'abi, al-musola amamal mar'abi, al-masjidu wara al-fasli, al-masjidu wara al-fasli. Kemudian al-miqlamatu bainal mistarah wal mu'jami, al-miqlamatu bainal mistarah wal mu'jami, al-mimsahatu janibal mirsam, kemudian al-qalamu fil haqibati, kemudian al-kitabu ala al-maktabi, kemudian yang selanjutnya al-misbahu fawqal kursi, kemudian al-miqlamatu tahtal kurrasa. Oke, ini sebelum selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ini kalau mau tanya silakan tanya Pak. Tanya Pak. Gimana? Untuk mubtada apakah harus sama di depan atau gimana? Ini untuk awal di depan, tapi di pembelajaran selanjutnya nanti akan mengenal mubtada itu sebagai ya subjek lah. Kalau ya bahasa Indonesianya subjek itu, dalam bahasa Indonesianya subjek, kemudian al-khobar sebagai predikat. Kemudian mubtada dan khobar dari kata sifat. Keterangan satu mubtada kata yang dicetak tebal kalau musola sebagai mubtada. Ini musola itu sebagai mubtada. Kemudian khobar adalah sebagai predikat. Misal al-masjidu jamilun. Nah, al-masjidu itu sebagai mubtada. Nah, jamilun kata sifatnya sebagai khobarnya al-jamilun tadi kan sebagai khobarnya masjid. Jadi al-masjidu jamil, masjid itu indah. Nah, itu sebagai mubtada khobar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ya dipahami dulu lah. 1 menit 2 menit dipahami silakan. Nanti kalau yang ada yang ingin ditanyakan bisa. Tuh. Mungkin kalau di pondok pesantren ya,
Al mubtada ini sebagai kalau misal di awal kalimat gitu kan. Kalau di pondok pesantren itu utawi sebagai pesantren ya. Ini yang pertama. Al musolla amamal malabi. Al musolla atau musolla iku amamal malabi ing dalam ngarepe lapangan. Malabi kan seperti itu kalau di pesantren itu seperti itu. Oke, kalau selanjutnya. Nah ini juga mubtada bukan lagi. Hadza faslun ini juga sebagai apa ya, mubtada dan khobar. Hadza faslun artinya ini kelas. Hadza faslun ini kelas. Al faslu nadhifun kelas itu bersih. Hadzal faslu nadhifun kelas ini bersih. Itu untuk yang mudzakkar ya. Kemudian sekarang yang muannas itu tadi kan hadza itu kan untuk mudzakkar. Berarti yang muannas hadhihi. Nah, ayo hadhihi mistoratun. Ini penggaris. Kemudian al mistoratu tawilatun. Penggaris itu panjang. Kemudian hadhihi mistoratu tawilatun. Penggaris ini panjang. Untuk terang mubtada adalah yang berkedudukan sebagai subjek. Kemudian khobar adalah kata yang menerangkan mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Khobar harus sesuai dengan mubtada kecuali berupa kata keterangan tempat. Kemudian jika mubtada mudzakkar atau laki-laki maka khobarnya juga harus mudzakkar. Seperti ini al faslu nadhifun. Berarti kan al faslu kan sebagai mudzakkar kan? Nah, kemudian nadhifun juga tidak ada tak marfu'nya. Jadi harus kalau mubtada'nya mudzakkar juga khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya kalau mubtada'nya muannas seperti al-mustaratu ini kan ada tak marfu'nya. Berarti khobarnya juga harus muannas tawilatun. Kemudian bentuk sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal mudzakkar dan muannas. Struktur contoh di atas adalah mubtada subjek dan predikat khobar predikat dan sifat. Ini dipahami dulu, nanti bisa ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Ya Ustaz, Gimana? kan al faslu nadhifun. Iya. Itu kan mudzakkar. Kalau dibuat muannas bisa nggak? Kan kalau kosakata bahasa Arab sendiri kelas itu al-faslu. Nah, itu jenisnya mudzakkar. Jadi enggak bisa juga dirubah enggak bisa. Berarti kalau misal yang kalau mudzakkar ya mudzakkar pasti misal apa ya, al-faslu tadi kan mudzakkar itu bahasa Arabnya juga ada sendiri. Nanti kalau yang muannas itu beda benda, beda tempat. Jadi tidak bisa. Mungkin ini ya. Tadi kan yang pertama itu ada faslun kan. Ini kelas. Tapi kok yang tadi itu kan ada kan. Nah, yang ketiga ini kok hadzal faslu tadi susunan mubtada khobar kok hadzal faslu itu menjadi mubtada. Nah, ini berbeda. Jadi ini kalau ini yang pertama itu hadzal faslun, ini kelas menunjukkan bahwa ini gimana ya? Hadzal faslun itu kan belum terlalu menjerumus kan. Kalau faslun itu kan nakiroh itu masih umum. Faslunnya itu masih umum. Ini kelas yang mana? Terus kemudian jadi hadzal faslun itu masih susunan mubtada khobar, belum mubtada saja. Tapi kalau
ini kan yang ketiga itu hadal faslu, itu kan ada al faslunya. Nah, al faslu itu sebagai makrifat itu apa ya, tertentu lah, itu terjerumus. Jadi hadal faslu, ini kelas ini kan, ini kelas dan kelas ini kan beda kan. Nah, jadi kelas ini misal kelas 7, kelas 8, nah, kan sudah berbeda dengan 7 kelas, 8 kelas. Jadi hadal faslu, kelas ini wadifun, bersih, kelas ini. Oke, untuk selanjutnya adalah bacaan ya. Saya baca dulu. Ismi Salman, ana thalib. Udzur ila hadhihi surah. Hadhihi madrasati. Hiya kabiratun wa munazzamatun wa jamilatun. Wa hiya amamal masjid al-kabir. Al-madrasatu fi syari' Sukarno Rahmu Sab'ah. Wahadi fasli, al-faslu wasi'un wa jamilun, al-faslu munazzamatun, al-faslu munazzamun. Undur hadhihi sabura, as-sabura 'ala al-ha'id. Wa hadhihi as-sa'ah, as-sa'atu jamilatun, as-sa'atu fawqa as-sabura. Hadhihi haqibati jamilatun, al-haqibatu 'ala al-maktab. Dipahami dulu. Sekarang Faiz coba baca. Ismi Salman, ana thalib. Undur ila hadhihi surah. Hadhihi madrasati. Hiya kabiratun wa munazzamatun wa jamilatun. Wa hiya amamal masjidil kabir. Al-madrasatu fi syari'i Sukarno Rahmun Sab'ah. Wa hadha fasli, al-faslu wasi'un wa jamilun, al-faslu munazzamun. Undur hadhihi saburatun, as-saburatu 'ala al-ha'id. Wa hadhihi sa'ah, as-sa'atu jamilatun, as-sa'atu fawqa as-sabura. Hadhihi haqibati jamilatun, al-haqibatu 'ala al-maktabi. Artinya, ismi Salman, nama saya Salman. Ana thalib, saya seorang murid. Udzur ila hadhihi surah. Lihatlah ke gambar ini, menunjukkan ke gambar yang sebelahnya, gambar sekolah. Hadhihi madrasati, madrasah. Ini adalah sekolahku. Hiya kabiratun wa munazzamatun wa jamilun. Madrasahku besar dan indah. Wa hiya amamal masjid al-kabir. Sekolahku di depan masjid yang besar. Al-madrasatu fi syari' Sukarno Rahmu Sab'ah. Sekolahku di Jalan Soekarno nomor 7. Wa hadha fasli. Al-faslu wasi'un wa jamilun. Ini kelasku. Kelas ini luas dan indah. Al-faslu munazzamun. Undur hadhihi sabura. Lihatlah ini papan tulis, menunjukkan ke papan tulis. As-saburatu 'alal ha'id. Papan tulis di atas tembok. Wa hadhihi sa'atun, dan ini adalah jam. As-sa'atu jamilatun, jam ini indah. As-sa'atu fawqa as-sabura, jam ini di atas papan tulis. Hadhihi haqibati jamilun, ini adalah tasku indah. Al-haqibatu 'alal maktabi, tasku di atas meja. Untuk yang kedua, wahada musalla madrasah, huwa bainal maktabati wal fasli, huwa sabirun wa latifun wa jamilun. Hadhihi maktabatul madrasah, al maktabatu kabiratun, wa hadhihi maktabah munazzamatun. Hiya janibal musalla. Unzur ila hadal mal'ati, huwa wara'al madrasah, huwa wasi'un. Hadha mirhadun, al-mirhadun nadifun, huwa wara'al musalla. Kita mati dulu, nanti lupa yang baca. Ya.
dia jadi bersolat. Wahyu ulaha al-ab dosa Selanjutnya ada ayo selanjutnya ayo diam ada mirhatun ikuti al-mirhatu nadifun dua wara'al musola. Nah, untuk bacaan yang kedua artinya wahada musola madrasah, dan ini adalah musola sekolah. Dua bainal maktabah wal fasli. Musola itu antara maktabah perpustakaan dan kelas. Dua sohirun waladifun wa jamilun. Musola itu kecil, bersih dan indah. Kemudian yang kedua, hadi maktabatul madrasah. Ini adalah perpustakaan sekolah. Al maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar. Wa hadhihi maktabatu munazzamatun. Dan perpustakaan ini munazzamatun. Dia janibal musola. Perpustakaan di samping musola. Unzur ila hadzal maqam. Lihatlah ke gambar-gambar lapangan. Dua wara'al madrasah, lapangan di samping sekolah. Dua wasi'un, lapangan itu luas. Kemudian yang ke bawah, hada mirhatun, hada mirhatun, ini toilet, menunjukkan ke gambar yang sampingnya, gambar toilet. Al mirhatu nadifun, toilet ini bersih. Dua wara'al musola, toilet ini di belakang musola. Bisa dipahami lagi, jika ada pertanyaan, tanyakan. Kalau tidak ada langsung gantinya saja, langsung jawab pertanyaan. Yang pertama Faiz, Mas Mutolib, siapa nama siswanya? Ismu Salman. Kemudian Lukman, hal madrasati sobiratun, apakah sekolahku kecil? Nah, madrasati kabiratun. Nah, iya, madrasati kabiratun. Kemudian hal astaqurah alal haid, apakah papan tulis di atas tembok? Alal haid berarti nempel tembok. Naam. Yang nomor 4 Lukman, aina al-haqibah, di mana tasku? Di mana tas itu? Al-haqibatu al-maktab. Alal maktab, berarti nempel ya. Nah, kemudian nomor 5 Faiz, aina al-mirhatu, di mana letak dari toilet? Al-mirhadu wara'al musola. Wara'al musola. Nomor 6 Lukman, aina madrasati? Al-madrasatu fi syari'ah syukran rukun sab'ah. Nomor 7 hal al-faslu wasi'un wa jamilun. Naam. Al-faslu wasi'un wa jamilun. Kemudian nomor 8 aina as-sa'ah, di mana jam itu? As-salatu fawqa subuh. Nomor 9 Faiz, hal musola madrasah amal al-maktabah, apakah musola sekolah di depan perpustakaan? La al-musola baina maktabah Dan maktabah wa al-fasli. pasti. Nomor 10 Lukman, hal al-mal'ab wa al-madrasah, apakah lapangan di belakang sekolah? Letak lapangan di belakang sekolah. Naam. Al-mal'ab wara'al madrasah. Nah, nice. Oke. Untuk selanjutnya tinggal jawab sahih atau khotob. Ismut Thalib Yusuf, benar atau salah? Salah. Yang benar? Salman. Kemudian nomor 2 al-faslu wasi'un wa jamilun. Sahih. Benar. Kemudian as-sa'atu 'ala saburah, jam di atas apa? Papan tulis. Jawabannya? Nah, sahih.
La, kau. Kokoh. Jadi jawabannya kokoh. Kokoh. Oke. Al-musolla wara al-maktabah. Musolla di belakang perpustakaan. Benar atau salah? Salah. Jadi jawabannya kokoh. Yang nomor 5. Al-mal'abu wasi'un. Lapangan itu luas. Benar atau salah? Benar ya. Sahih. Kemudian al-madrasatu janibal masjid. Sekolah di samping masjid. Benar atau salah? Sahih atau kokoh? Aman. Jadi jawabannya kokoh atau sahih? Kokoh. Kemudian nomor 7, as-sakurah halal haiti. Papan tulis di atas atau menempel dengan tembok. Benar atau salah? Sahih. Haqibatun nomor 8 ya. Haqibatun Salman jamilatun. Tas Salman cantik. Benar atau salah? Sahih. Nomor 9, al-maktabatu kabiratun wa munazzamatun. Perpustakaan besar dan indah. Bersih. Sahih. Kemudian ar-rihadu wa al-musolla. Ar-rihad nomor 10, ar-rihadu wa al-musolla. Toilet, apakah toilet berada di belakang musola? Benar atau salah? Mungkin ini dari saya ada pertanyaan tentang materi ini. Kalau tidak, kita akhiri saja pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini kertasnya yang kalian buka di bawah saja. Mungkin keluar di ujian nanti. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.